Halo Tagarians, berjumpa dengan saya Afi dalam wawancara bersama Koordinator BPJS Watch, Bapak Timbul Siregar. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Afi. Selamat sore, teman-teman semua. Oke, Pak Timbul Siregar, sekarang ini menjadi pro kontra masalah BPJS Kesehatan menjadi syarat untuk macam-macam layanan publik, bikin SIM, bikin STNK, mengurus kenaikan ibadah haji, umroh, jual beli tanah. Eh, ada yang menyebut itu apa ya, kebijakan yang memaksa banget, kemudian ada juga yang melihat itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi kalau Pak Timbul sendiri bagaimana melihat kebijakan presiden ini, Pak? Karena ini kan diatur instruksi presiden nomor 1 tahun 2022. Dua. Ya, terima kasih. Jadi memang pertama kita melihat di pokoknya di Undang-Undang 40 tahun 2004 sebagai regulasi undang-undang yang mengatur tentang jaminan kesehatan nasional. Dan di dalam Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang SJSN tersebut disebutkan kepesertaan untuk program JKN itu wajib untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan bagi pekerja asing yang bekerja minimal 6 bulan itu wajib juga menjadi peserta. Dan di Undang-Undang 24 juga tentang BPJS diatur juga tentang kepesertaan wajib tersebut. Gotong royong, di Undang-Undang 40 juga gotong royong. Kemudian diturunkan memang dalam Undang-Undang 40 itu kan, Undang-Undang 24 itu kan juga disebutkan tentang adanya sanksi ya, yang diturunkan, sanksi tidak dapat layanan publik yang diturunkan dalam PP 86 tahun 2013. Jadi ada PP 86 tahun 2013 tentang sanksi tidak dapat layanan publik. Itu ketika kita baca di pasal 9 ayat 2, itu disebutkan apa-apa aja yang untuk masyarakat, IMB, sanksinya tidak dapat IMB, tidak dapat SIM, tidak dapat sertifikat ya tanah, tidak dapat paspor, tidak dapat STNK, dan sebagainya. Nah, jadi di pasal 9 ayat 2 PP 86 2013, bagi masyarakat Indonesia yang belum ikut, nah kena sanksi. Nah, sejak kapan diwajibkan itu? Sebenarnya kalau mengacu pada Perpres 82 tahun 2018, itu pasal 27 ayat 2 disebutkan paling lambat 1 Januari 2019 seluruh rakyat itu wajib ikut JKN ya. Nah, jadi memang tentunya ini merupakan kepesertaan wajib ya. Kalau di PP 82 tahun 2018 pasal 6 ayat 1 disebutkan seluruh rakyat Indonesia, warga negara Indonesia wajib ikut, dan wajibnya itu 1 Januari 2019. Nah, tentunya sejak 1 Januari 2019 ya belum semua yang ikut. Sampai saat ini ada sekitar 40 juta rakyat Indonesia yang pernah mendaftar. Dan kemudian kita lihat bahwa yang menunggak pun masih banyak begitu ya. Jadi selain yang yang belum mendaftar, ada juga yang menunggak. Nah, menunggak itu sekitar 47 jutaan, yaitu termasuk PBI yang dinonaktifkan sepihak. Dan kemudian juga ada pekerja mandiri yang menunggak gitu kan. Nah, menunggak ini karena nggak punya kemampuan lagi, ability to pay-nya nggak ada, yang kedua willingness to pay-nya nggak ada. Misalnya, saya nggak mau bayar lagi, kemarin saya ikut pakai JKN, susahnya minta ampun kan, misalnya gitu ya. Nah, jadi tentunya kalau melihat kondisi data seperti ini, yang aktif itu 193 juta. Kalau melihat kondisi data 193 juta yang aktif, artinya yang bayar iuran, kemudian 40 belum sama sekali mendaftar, 47 jutaan sudah pernah mendaftar tapi menunggak, berarti memang masih banyak rakyat Indonesia yang belum bisa mengakses JKN. Nah, tentunya kalau ada yang memang miskin, tidak mampu, segera daftar ke melalui segmen kepesertaan PBI. Dan pemerintah daerah, pemerintah pusat harus membuka itu karena amanat pasal 14 Undang-Undang SJSN, masyarakat yang tidak mampu, pendaftaran dan pembayaran iurannya dilakukan oleh pemerintah, seperti itu. Nah, jadi kalau banyak rakyat Indonesia yang belum ikut JKN, artinya masih banyak yang belum memiliki akses untuk ke JKN. Karena syaratnya harus mendaftar dan membayar iuran. Nah, ini yang oleh pemerintah menjadi concern pemerintah bahwa
pemerintah mentargetkan dalam RPJMN 2019-2024 98% rakyat Indonesia wajib ikut, harus ikut. Targetnya sampai kapan? 2024. Nah, dalam perjalanan 2022 sampai 2024 2 tahun ini itu yang mau dikejar sebenarnya, supaya jangan sampai nanti ada rakyat gini, oh saya sakit nih, tiba-tiba sakit, saya mau pakai JKN. Nggak bisa, karena mendaftar JKN itu kan nggak boleh sehari ini daftar, hari ini bayar iuran. Dia harus menunggu 14 hari. Nah, jadi diharapkan seluruh rakyat itu sudah menjadi peserta dulu, sehingga kalau terjadi apa-apa, dia bisa pakai untuk dilayani oleh JKN. Jangan sampai peserta atau masyarakat kita ada yang gara-gara alpa atau lupa ataupun apa nggak mau gitu ya, tetapi ketika sakit dia harus membutuhkan misalnya operasi jantung 100 juta, dia harus keluarin uang sendiri dan dia jadi miskin. Nah, itu yang kita nggak berharap. Artinya diharapkan sebelum hujan, ya kita udah sedia payung. Sebelum sakit, kita sudah menjadi peserta JKN. Ketika memang nanti sakit, dia bisa digunakan sehingga tidak lagi menurunkan ataupun mengurangi tabungan kita seperti itu. Ya, kalau sakit jantung, ya kan ada juga yang sakit kanker, sakit katastropik lainnya seperti ginjal dan sebagainya. Nah, jadi target utama pemerintah adalah bagaimana memastikan di 2024 98% rakyat Indonesia ikut JKN. Nah, tentunya ini menurut saya sangat baik ya, bagaimana persyaratan-persyaratan ini bisa diarahkan supaya kita memiliki pegangan memiliki JKN, karena sakit itu kita tidak tahu kapan mulainya, kapan datangnya. Kita nggak tahu sakit itu berat dulu atau langsung ringan dulu atau langsung berat. Ya, orang kena serangan jantung ya banyak gitu, karena dia nggak tahu. Nah, tapi kalau kita suruh dia operasi jantung bypass nanti berapa, ya bisa 200 juta. Kalau 200 juta bisa jual mobil, jual tanahnya dulu, jual rumahnya. Nah, jadi sebelum kejadian seperti itu harus dikasih akses. Nah, kalau memang tidak mampu, dia bisa menjadi peserta PBI. Kalau misalnya dia mampu dan merasa nggak mau untuk beli kelas 1, ya udah ambil aja kelas 3 yang 35.000 per orang. Nah, ini yang nanti memastikan bahwa dia terjamin oleh JKN. Nah, untuk memastikan semuanya terjamin gitu ya, selama ini dari 2019 sampai sekarang dibiarkan dulu. Tetapi memang kesadaran alamiahnya tidak muncul, sehingga tadi 40 juta masih ada yang tidak mau mendaftarkan diri. Nah, akhirnya muncullah Inpres sebagai turunan dari PP 86 tahun 2013 ini, yaitu supaya mereka semuanya ikut. Nah, makanya ada sanksi tidak dapat layanan publik yang dalam Inpres 1 tahun 2022 itu ada 30 kementerian lembaga pemerintah daerah tingkat 1 2 yang memang diwajibkan untuk mendorong. Jadi Inpres ini tidak hanya sekedar meningkatkan kepesertaan, tapi bagaimana juga meningkatkan pelayanan. Bagaimana regulasi-regulasi yang selama ini punya masalah harus direvisi sehingga bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat. Demikian juga bagaimana peran BPJS Kesehatan itu juga disorot dalam Inpres ini. Bagaimana membantu masyarakat Indonesia yang punya masalah di rumah sakit. Tentunya sanksi ini tidak boleh berdiri sendiri, harus ditingkatkan pelayanan sehingga masyarakat akan menjadi, oh oke, kalau saya dipaksa saya harus buat mau jual beli tanah harus buat BPJS dulu. Oke, saya buat. Saya ketika sakit merasakan manfaatnya. Oh, nah kalau pelayanan itu sudah semakin baik ya, tentunya kesadaran alamiahnya akan, oh kita harus bergotong royong. Oh kita akan membantu yang sakit ini dengan biaya iuran kami. Ya udah. Nah, artinya terjadi kesadaran yang baik untuk saling bergotong royong ya. Nah, jadi kembali persoalan ini adalah jangan dilihat sebagai sebuah beban. Harusnya bagaimana introspeksi diri kita kepada bagaimana kita harus dilindungi dulu gitu. Kita nggak tahu sakitnya itu datangnya besok, lusa, sakitnya ringan dulu, flu dulu, atau langsung ke serangan jantung gitu, atau langsung ke tiba-tiba divonis stadium 4 kanker dan sebagainya. Nah, ini yang menurut saya menjadi kepedulian pemerintah. Nah, tentunya tadi saya bilang harus juga ditingkatkan supaya pelayanan itu benar-benar bisa diakses oleh masyarakat sehingga tidak ada lagi ya peserta itu mengalami diskriminasi dari pasien umum. Tidak ada lagi pasien itu disuruh beli obat sendiri.
pasien itu disuruh beli darah sendiri, pasien itu disuruh pulang dalam kondisi belum layak pulang. Nah, ini semuanya adalah bagaimana kita meminta peran BPJS Kesehatan untuk membantu pasien. Jadi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kan membangun perjanjian kerjasama. Nah, konstruksi perjanjian kerjasama itu peserta itu adalah subjek yang dilindungi ataupun yang dibela oleh yang dibantu oleh si BPJS Kesehatan. Sehingga peserta ini, JKN ini, masyarakat ini mendapatkan hak-haknya sesuai dengan regulasi. Jadi polisnya itu adalah regulasi. Nah, bagaimana perjanjian kerjasama ini memastikan rumah sakit harus melayani pasien-pasien JKN sesuai dengan regulasinya, kan gitu. Jadi kalau dalam Perpres 82 disebutkan tidak boleh ada yang ditarik lagi iuran, ditarik lagi biaya. Nah, dipastikan ketika di rumah sakit tidak boleh ada orang yang dimintain biaya lagi. Nah, ketika dibilang dalam pasal 22 ayat 1 obat salah satu yang dijamin, tidak boleh lagi obat disuruh beli sendiri gitu. Nah, ini kan persoalan kalau ada orang yang disuruh beli obat sendiri, nah nggak boleh. Kalaupun apotek rumah sakit misalnya bilang habis, ya beli aja tapi koordinasi dulu dengan BPJS biar nanti uangnya di reimburse. Jadi kita beli dulu nanti dikembalikan seperti itu. Nah, jadi kembali bahwa persoalan kepesertaan yang memang belum maksimal ya, yang 40 jutaan orang belum sama sekali mendaftar ini memang salah satunya adalah ketika memiliki persepsi yang relatif agak miring karena pelayanan. Nah, tapi faktanya memang sudah sangat banyak masyarakat kita yang tertolong dan JKN itu sudah memberikan manfaat, ya. Tetapi ada masalah-masalah, ya juga. Kita nggak boleh menutup mata bahwa BPJS atau program JKN sudah sempurna. Tidak, dia belum sempurna dan tidak akan pernah sempurna. Dan ini yang akan kita dorong supaya pemerintah memperbaiki regulasinya sehingga akses kepada manfaat lebih mudah masyarakat kita. Ya, seperti yang kita dorong sekarang adalah bagaimana formularium nasional itu mengadopsi juga obat-obat lainnya yang memang selama ini tidak dimasukkan dalam Fornas. Kalau obat tidak masuk dalam formularium nasional, itu dia tidak dijamin artinya. Dia beli sendiri. Seperti yang per April 2019 yang dikeluarkan itu obat Cetuzimab, Bepatizumab. Cetuzimab, Bepatizumab itu obat kolorektal usus besar. Nah, ini yang harus juga menurut saya dikembalikan supaya ketika dikembalikan ke formularium nasional, Fornas ini dia dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah, jadi Inpres itu juga mendorong revisi beberapa regulasi yang bisa mendekatkan masyarakat kepada manfaatnya supaya tidak lagi manfaat itu dibeli sendirilah obatnya itu dan sebagainya. Nah, kemudian BPJS Kesehatan diinstruksikan untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien ketika di rumah sakit, bahwa yang melakukan diskriminasi itu bukan BPJS, tapi rumah sakit oknumnya. Nah, tinggal bagaimana si BPJS mengklirkan ini nggak boleh menceritakan bahwa perjanjian kerjasama kita harus menjamin hak-hak si peserta bisa diterima di rumah sakit kan seperti itu. Nah, itu yang tugas yang harus terus didorong sehingga bisa lebih menurunkan tingkat persoalan-persoalan kita yang ada di rumah sakit seperti itu. Iya, jadi instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 ini di satu sisi seperti seorang ibu yang benar-benar ingin melindungi semua anaknya, walaupun kesannya seperti memaksa. Tapi Pak, aturan yang mewajibkan semua rakyat ikut BPJS itu apakah tidak bertentangan dengan hak asasi manusia? Karena bisa aja keluarga misalnya yang sangat kaya, mereka memilih asuransi swasta gitu dan tidak mau BPJS. Apakah kebebasan itu tidak dimiliki lagi oleh warga negara Indonesia? Ya, jadi memang kalau Undang-Undang 40 mewajibkan, jadi mandatori, jadi memang harus ikut, baik dia sudah memiliki asuransi kesehatan swasta atau belum. Nah, tentunya memang kita kaitkan tidak hanya negara itu meminta supaya mereka terlindungi, tapi bagaimana mereka juga bergotong royong. Ya. Jadi pembiayaan JKN 2 tahun terakhir memang surplus, ya. 6 tahun belakangan, 6 tahun awal itu memang defisit. Nah, jadi kepesertaan yang maksimal ini, yang besar ini juga kan kalau pakai teori hukum bilangan besar, semakin banyak peserta, semakin banyak iuran yang masuk, semakin banyak semakin mampu untuk membiayai pelayanan kesehatan. Nah, jangan sampai kita defisit lagi, walaupun sekarang surplus ya.
Tapi kan surplus ini juga kan surplus karena blessing daripada COVID. Banyak peserta yang tidak berani ke rumah sakit akhirnya turun. Nah, turun pembiayaannya. Kalau kita lihat total pembiayaan di 2019 itu 108 triliun. Di 2020 turun ke angka 95 triliun. Di 2021 kemarin saya lihat 90 triliun. Turun lagi 5 triliun. Nah, artinya memang ini kan karena banyak peserta yang tidak datang ya, sehingga terjadi surplus dan saat ini aset bersih JKN itu 39,4. Itu sangat sehat. Tapi kan nanti ke depan setelah pandemi endemi muncul, kita bisa aja masyarakat itu kembali berbondong-bondong ke rumah sakit. Ketika berbondong-bondong ke rumah sakit, tidak lagi nanti dengan satu penyakit, tapi 2 penyakit. Tambah lagi biayanya. Nah, jadi ada nggak kemungkinan berpotensi terjadi defisit lagi? Ya terjadi juga. Terjadi kalau penerimaan iuran itu kurang membayarkan kepada rumah sakit ataupun ke Paskes tingkat 1. Nah, ini yang coba juga diantisipasi. Yuk gotong royong yuk. Bahwa yang kaya, betul, Anda mau pakai asuransi kesehatan swasta, boleh silakan, tapi gotong royong. Mau gotong royong 35.000 pun nggak ada masalah kan begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita juga, kalau kami ya di BPJS Watch ini beberapa kali menerima kasus ada orang atau masyarakat kita yang memiliki asuransi kesehatan swasta yang ketika sakit menggunakan itu, tetapi dia ada batas limitnya. Sehingga di satu titik dia akhirnya telepon saya, bagaimana Pak kita menggunakan BPJS Kesehatan? Ya sudah, kalau masih di dalam rumah sakit dirawat, nggak boleh dia diganti langsung. Dia pulang dulu, baru nanti pakai BPJS Kesehatan. Jadi asuransi kesehatan swasta pun itu memiliki limit gitu. Dia memiliki plafon. Kalau BPJS Kesehatan, ya sampai kapanpun dibiayai gitu, sesuai dengan indikasi medis. Nah, jadi ini pun juga dirasakan oleh pemerintah, oleh negara, bahwa kalaupun Anda punya asuransi kesehatan swasta, suatu saat Anda pasti memiliki keterbatasan pembiayaan oleh asuransi ini. Oleh sebab itu, harus tetap juga harus juga tetap menjadi peserta JKN, program BPJS Kesehatan ini, program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan ini. Sehingga tadi tidak ada lagi orang yang jatuh miskin karena sakit ini, cancer, sakit jantung, ataupun misalnya cuci darah yang tiap minggu 2 kali, satu kali cuci darah bisa 1,2 misalnya. Satu minggu 2,4. Kali 1 bulan itu 4 kali. 2,4 kali 4. Nah, kali berapa tahun, berapa bulan, berapa tahun, dan sebagainya, kan artinya ini akan menjadi berat ya bagi masyarakat kita yang mungkin saat ini punya uang, tapi ketika dia berhadapan dengan sakit, dia akan bisa jatuh miskin gitu ya. Artinya karena biaya kesehatan kita ini mahal ya, obat-obatan bahan bakunya masih impor, teknologi kesehatan kita alat-alatnya masih diimpor dan sebagainya. Nah, artinya ini memang menjadi sebuah keprihatinan ataupun sebuah tanggung jawab pemerintah untuk memastikan seluruhnya ikut untuk bisa dilayani oleh JKN. Nah, tentunya memang Inpres 1 tahun 2022 ini juga memang memunculkan kritik kita juga ya, terkait misalnya dengan tadi yang kalau kita baca Impresnya itu di poin Menteri Agama mewajibkan yang umroh dan haji ikut terdaftar juga, dan kemudian BP2MI ya, Badan Penempatan Pekerja Migran kita di luar negeri mewajibkan PMI itu ikut BPJS Kesehatan secara aktif gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau ini kan mencari pekerjaan dan umroh dan haji ini kan beribadah ya, artinya ini kan hak fundamental dasar yang menurut saya sih nggak tepat kalau dikaitkan dengan JKN ya. Nah, kedua, bahwa mereka pun sebenarnya kalau menjadi peserta ketika sakit di tanah suci atau pekerja migran sakit di negara tujuan, JKN itu kan tidak bisa melayani, karena JKN itu bisa melayani hanya di dalam negeri. Nah, ini juga kan kaitannya kalau disuruh bayar, suruh menjadi peserta, tapi tidak memiliki akses manfaat, kan itu tidak tepat gitu.
Jadi akses kepesertaan itu harus identik dengan aspek manfaat. Seperti yang diamalkan pasal 16 Undang-Undang SJSN, peserta berhak mendapatkan manfaat. Jadi dia membayar, dia berhak mendapat manfaat. Tapi kalau PMI disuruh, kemudian di negara tujuan dia sakit tidak dilayani, kan artinya ya nggak bisa juga dong. Harusnya bisa diakses manfaatnya. Kecuali kalau BPJS Kesehatan membuka ruang, misalnya sistem reimburse gitu ya. Nah, bisa juga ya, walaupun memang tadi saya katakan utamanya adalah bahwa ini kan hak dasar ya, hak beribadah dan hak untuk bekerja, yang memang seperti misalnya hak mendapatkan KTP yang nggak boleh dipersyaratkan juga dengan punya BPJS kan gitu. Ya, jadi memang ini hak-hak dasar yang harus dijamin, tidak boleh dipersyaratkan oleh apa-apa juga gitu. Mungkin gitu. Iya. Jadi Pak Timbul pada prinsipnya menerima aturan yang dibuat Presiden ini, namun ada beberapa poin yang menurut Pak Timbul tidak tepat. Tapi Pak, kalau kita umroh atau haji kan otomatis mendapat asuransi ya. Kalau di Ya, sana sakit itu asuransi yang menanggung ya. Itu negara juga kan ya. ya, jadi memang selain tadi pertimbangan bahwa ini adalah hak beribadahnya, kemudian juga tidak dilayani oleh JKN, sebenarnya orang pergi haji, pergi umroh itu kan sudah dapat asuransi sendiri gitu ya. Yang memang kalau dia sakit ya dilayani di sana dengan asuransi kesehatan lain ya, apa negara lainnya gitu ya, apa maksud saya di luar JKN gitu ya. Nah, jadi maksud saya nggak apa-apa, artinya nggak usah dipersyaratkan lah seperti ini. Cuma memang nanti kalau misalnya mengurusin, itu kan sebenarnya bukan hak fundamental. Ngurusin kan hak apa ya, urusan sekunder lah gitu ya, bukan urusan primer. Itu kan kalau beribadah, bekerja itu kan primer, hak asasi kita. Nah, ngurus apa jual beli tanah begitu juga nggak masalah menurut saya. Dan nilainya pun menurut saya bisa apa tidak terlampau memberatkan kalau kita hanya menggunakan kelas 3 yang 35.000. Tapi kalau misalnya kita seorang bapak punya tanah karena dia juga pengangguran, nggak miskin dan sebagainya, dia ikut aja PBI nggak apa-apa, penerima bantuan iuran, sehingga dikasih kartu JKN itu ya, kartu KIS itu PBI peserta penerima bantuan iuran, dan kalau dia mau jual ditanya mana pesertanya, ini ada peserta PBI, nggak apa-apa, bisa, boleh ya, karena faktanya dia juga kan tidak punya pekerjaan dan miskin itu ya, walaupun dia punya tanah. Ya, sekarang dia jual dulu tuh tanah kan gitu. Tapi sudah ada punya JKN-nya gitu. Jadi memang seluruh rakyat harus menjadi anggota BPJS Kesehatan, dan kalaupun kondisinya miskin, sangat miskin, pengangguran, itu juga sudah diberikan jalan keluar ya Pak. Sebenarnya Ya. sudah diatur sedemikian rupa ya, dan PBI itu tidak dipersulit ya Pak ya. Ya, kalau dia memang miskin, dia datang ke Dinsos aja, dan Dinsos akan mengambil datanya dan bisa diserahkan dijadikan peserta PBI dari unsur pemerintah pusat yang dibiayain APBN, dan bisa juga dibiayain dari unsur APBD. Jadi rakyat miskin itu punya cantolannya itu di pasal 14, didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh pemerintah. Nah, pemerintah itu bisa pusat, bisa daerah. Jadi bagi yang mampu, ayo bergotong royong bayarlah 35.000 minimal ya. Atau yang belum mampu atau yang masih miskin, datanglah ke Dinsos, daftarkan. Jangan sampai mereka nggak punya akses, jangan sampai mereka ketika sakit mereka mengeluh dan akhirnya tidak terlayani karena belum menjadi peserta JKN, tapi mereka tidak pun memiliki dana untuk membiayai kesehatannya, perawatan kuratifnya gitu ya. Nah, ini kan yang sangat ironis nantinya. Padahal negara sejak 2014 membuka ruang ini. Ayo pakai fasilitas negara ini supaya kita benar-benar bisa dijamin. Kembali, sakit itu kita nggak tahu kapan mulainya. Sakit itu kita nggak tahu kapan kualitasnya, dari rendah dulu kah atau sampai harus anfal dulu, dan itu kita nggak tahu. Nah, ini yang menurut saya harus bisa diantisipasi, dipayungi oleh kita memiliki JKN dulu. Ketika kita memiliki JKN dari unsur manapun juga, ketika kita nanti harus dibepas, ya langsung aja bisa ditanggung.
dan tidak boleh dibayar dikeluarkan biaya lagi dari kita, karena itu amanat Perpres 82 2018. Setiap peserta tidak boleh lagi diminta biaya atas yang didapat gitu. Yang 0% lah, nggak ada yang harus dibayar. Ya, Terus yang mencuat ke permukaan, ke pemberitaan adalah ngurusi STNK, SKCK, umroh, haji, jual beli tanah. Selain itu, mungkin Pak Timbul punya catatan pelayanan publik apa lagi yang disyaratkan ya harus kalau menjadi anggota? ya, sorry maaf. Ya, kalau untuk pemberi kerja itu dikasih sanksi ya tidak dapat tender dan sebagainya. Jadi yang dikasih sanksi itu bukan sekedar masyarakat saja. Pengusaha yang tidak mempekerjakan, tidak mengikut sertakan pekerjaannya juga ke BPJS Kesehatan, ke program JKN itu juga dikasih sanksi gitu. Selain memang ada juga yang pidana, ada, tapi masyarakat ini enggak ya. Nah, tapi kembali persoalannya adalah bagaimana kita harapkan sanksi ini sebenarnya yang keberapa lah. Tapi muncul dulu kesadaran dari kita ya bagaimana untuk bisa bergotong royong dan kita pastikan bahwa kita nih dilindungi gitu ya. Nah, jadi yang saya dengar itu memang yang berlaku 1 Maret itu kan hanya jual beli tanah. Mengenai STNK, SIM, SKCK, terus kemudian yang lain-lain itu nanti kata masih dalam rapat mereka mulai kapan nanti ya kita nggak tahu kapan diterapkan. Tapi paling tidak PP 86 itu sudah memberikan payung hukumnya yang merupakan turunan dari Undang-Undang 40 dan Undang-Undang 24 supaya memang seluruh rakyat ya mau nggak mau tanda kutip dipaksa supaya bisa dijamin gitu loh. Jangan sampai karena kita nganggap enteng, kita kena serangan jantung, kita harusnya bisa dilayani KN, kita keluarin duit 100 juta, 200 juta gitu. Ya, karena terus terang biaya kesehatan ini mahal ya. Tetapi kita berharap dengan kondisi seperti ini kita bisa dijamin oleh JKN. Jangan lagi ada menganggap enteng gitu. Ya. Nah, ini nggak apa-apa ambil aja kelas 3 supaya bisa kita dijamin ya. Kalaupun terjadi apa-apa kita sudah siap dibantu sehingga tidak lagi menjadikan kita miskin setelah kita sembuh nantinya kan seperti itu. Iya Pak. Jadi kalau ada yang berpandangan bahwa syarat menjadi anggota BPJS untuk jual beli tanah itu berlebihan, kebijakan yang maksa banget itu pandangan yang kurang tepat ya Pak ya. Ya kalau menurut saya ketika dia belum menyadari ya itu dianggap berat. Tapi sebenarnya justru sebenarnya ini lagi coba mengatakan Bapak Ibu, ayo dijaminlah sebelum Anda sakit gitu. Ya kan Bapak Ibu kan nggak tahu kapan sakitnya. Sakitnya ringan dulu, flu dulu atau langsung dapat anfal dan sebagainya kita nggak tahu. Nah, jadi sebenarnya ini yang diharapkan dari 2019 sebenarnya diberikan kesadaran secara alamiah untuk ikut, tapi faktanya kan enggak banyak masih banyak maksud saya 40 juta yang belum pernah mendaftar. Nah, ini yang menurut saya kasihan gitu kalau dia menganggap enteng terus kemudian dia sakit, dia nggak punya penjaminan, kemudian dia akan yaitu jual rumah lah, jual motor lah dan sebagainya. Artinya dia akan menjadi miskin gitu loh. Akan paling tidak asetnya berkurang lah ya. Yang harusnya tidak perlu berkurang jadi berkurang gitu ya. Jadi ada pernah satu kasus ya bahwa seorang dapat pensiun gitu ya, tapi dia tidak segera mendaftarkan kepada peserta mandiri. Dia kena jantung mendadak gitu ya. Dan akhirnya uang pensiunnya itu bukan pensiun, pesangon maksud saya. Pesangonnya itu digunakan untuk untuk operasi bebasnya dia gitu. Karena dia tidak punya jaminan lagi setelah bekerja. Nah, harusnya kan ketika dia selesai, nah dia langsung masuk ke peserta mandiri. Nah, ini memang tentunya butuh edukasi ya, sosialisasi terus daripada pemerintah ya untuk kita tingkatkan literasinya terhadap jaminan sosial, literasi terhadap kesehatan mereka, literasi kepada upaya untuk biar bagaimana mereka punya gaya hidup sehat begitu ya. Jadi memang JKN ini kan tidak hanya kuratif, tapi kan juga preventif promotif yang memang harus didorong ke seluruh rakyat. Jangan lagi ada orang yang ngopi 3 kali sehari, 1 gelas kopi, 3 sendok gula tiap hari begitu, 3 dan akhirnya kan dia akan penuh dengan gula, ya jarang olahraga lagi dan sebagainya. Penuh dengan gula, akhirnya
merembet ke organ ginjal, merembet ke organ jantung, merembet ke organ yang lainnya. Akhirnya kan dia terancam gitu ya. Dan kalau kita bicara katastropik, penyakit-penyakit katastropik itu ginjal, jantung, stroke, ya, cancer, itu memang mahal gitu loh. Selain kasus-kasus ini juga ya bisa dibilang kalau cancer kayak gitu yang stadium 4 itu kan udah kayak penyakit terminal gitu ya. Itu juga mahal gitu lah. Dan ini yang bisa membuat orang itu kalau nggak siap ya bisa jual sana sini kan begitu. Kira-kira gitu ya. Pak, 40 juta yang belum pernah mendaftar BPJS itu apakah ada data mereka itu dari golongan mana? Apakah golongan sangat miskin atau justru yang berada? Terus peran Pak RT, Pak RW di beberapa daerah aktif gitu ya meneliti warganya yang nggak punya BPJS didaftarin. Apakah Pak RT, Pak RW di seluruh Indonesia sudah sama peran aktifnya untuk mengurus BPJS warganya, Pak? Ya, itu yang memang kalau kita lihat, saya nggak punya data secara terinci ya, 40 juta itu siapa, tapi memang ada juga yang masyarakat menengah atas yang memang masih melihat, wah saya punya asuransi sendiri gitu. Nah ini yang menurut saya juga saatnya untuk kita ajak untuk ikut bergabung, ikut bergotong royong untuk supaya mereka juga terlindungi dan mereka juga bisa membantu yang sakit ya. Dari sisi pembiayaan kita bergotong royong. Nah tentunya Inpres 1 tahun 2022 ini juga kan menyasar kepada pemerintah daerah, yaitu sampai ke tingkat kelurahan, desa dan sebagainya yang nanti juga akan berperan kepada kepada RT RW. Nah juga nih RT RW juga harus lebih sigap, mana tahu ada masyarakat miskinnya yang belum, itu didaftarkan harus gitu ya. Dan kemudian bagi masyarakat yang mampu dan sebagainya, ayo ajak bergotong royong, dan bagi yang menunggak bayar. Kalau memang dia tidak mampu untuk membayarkan tunggakannya, memang dia jatuh miskin pada saat pandemi itu, masukkan kepada PBI gitu ya. Walaupun dia punya tunggakan, tunggakannya nggak boleh dibayar dulu, nggak usah dibayar dulu. Itu bisa. Dia masuk kepada peserta penerima bantuan iuran. Ya, jadi bagi yang mampu, yang jatuh dari tadinya mampu sekarang nggak mampu, itu bisa menjadi peserta PBI, itu boleh. Dan orang yang ter-PHK pun boleh menjadi peserta PBI karena mereka tidak mampu lagi kan seperti itu, tidak punya penghasilan dan sebagainya. Nah itu yang memang peran RT RW itu sebagai garda terdepan ke masyarakat langsung, itu bisa mengajak, bisa mendorong supaya semuanya bisa terlindungi. Jangan sampai ada orang yang nggak tahu, ternyata nggak diajak atau nggak diberikan edukasi, sehingga mereka tidak tahu. Pada saat sakit baru bingung. Nah ini kan juga yang sering kita hadapi, kasus-kasus yang kami terima tuh, ketika dia sakit baru dia bagaimana cara membuat BPJS-nya. Saya bilang ya bisa, tapi nunggu 14 hari. Loh, sekarang saya mau dapat pelayanan nggak bisa. Makanya tolong harusnya sebelumnya, karena kita harus mengikuti sistem bahwa masa aktivasi 14 hari itu ya ada gitu. Nah kalau memang dia mau memaksakan sekarang ya nggak bisa. Nah ini kan persoalan tadi saya katakan, kita nggak tahu kapan kita sakit, kapan kita, kalaupun sakit kita nggak tahu apakah dimulai dengan yang flu-flu biasa atau langsung anfal penyakit langsung serangan jantung yang harus dioperasi, kita nggak tahu. Tetapi kan kita sudah punya, kalau punya JKN ya kita aman aja udah tenang. Kalau memang harus melalui kalau kita sakit flu-flu aja ya ke puskesmas, kalau memang kita dapat serangan jantung langsung ke rumah sakit aja, ke IGD, setelah itu ditanganin sampai kalau dokter bilang harus dioperasi nggak apa-apa. Nah, ini kan persoalan penjaminannya sudah siap sedia gitu. Pak, sebelum pandemi kan BPJS Kesehatan tuh rugi terus ya, laporannya minus, rugi, defisit. Bagaimana dengan masyarakat yang berpandangan nggak mau BPJS karena takut uangnya dikorupsi pejabatnya? Gimana itu, Pak? Ya, kalau kami dari BPJS World memang mengamati bagaimana penggunaan uang ini. Jadi memang sejak 2014 sampai 2019 itu terjadi defisit, yaitu penerimaan dana iuran ini ya belum mampu untuk membayar secara keseluruhan biaya manfaat kesehatan. Nah, kalau pendapatan BPJS Kesehatan, pendapatan JKN ini kan hanya ada dua sebenarnya. Dari pendapatan iuran itu yang mayoritas
99% dari situ. Dan yang kedua pajak rokok, itu ada di pasal 99 dan 100 Perpres 82 ya. Jadi pasal 100-nya mengatakan begini, 75% dari 50% pendapatan pajak rokok yang diperoleh Pemda itu dibayarkan ke BPJS Kesehatan. Jadi 75% dari 50% pendapatan pajak rokok. Jadi kalau cukai rokok itu 10%-nya pajak rokok. Pajak rokok itu yang disebar ke seluruh Pemda-Pemda. Nah, 50%-nya dikali 75% itulah yang disumbang ke BPJS, apa yang diberikan kepada BPJS Kesehatan. Nah, tetapi itu pun tidak semuanya berjalan dengan mulus karena ada Permenkeu 148 yang memang ada Permenkeu yang memang peraturan Menteri Keuangan yang mengatakan dikaitkan dengan jumlah peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Jadi semakin banyak masyarakat yang didaftarkan oleh pemerintah daerahnya, pajak rokoknya berkurang gitu. Nah, sehingga memang tidak terlampau signifikan untuk mendukung penerimaan pendapatan JKN. Semuanya itu banyaknya dari iuran. Nah, harus bisa mengatasi membayar pelayanan kesehatan. Nah, pembiayaan JKN itu ada 4. 1, inasi bijis, itu paket yang dibayarkan ke rumah sakit, baik rawat jalan maupun rawat inap. Dan ini sekitar 83% biaya pembiayaan ini diserahkan ke rumah sakit yang dalam bentuk inasi bijis ini. Ya, nah 15%-nya itu 14%-nya itu dibayarkan untuk kapitasi namanya. Kapitasi ini pembayaran JKN kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas, klinik maupun dokter keluarga seperti itu ya. Nah, untuk dana operasional dan satu lagi untuk preventif promotif. Jadi ada 4 alokasi pembiayaannya, yaitu inasi bijis yang paling besar untuk rumah sakit, kemudian kapitasi, dana operasional, dan satu lagi preventif promotif. Preventif promotif tidak terlampau banyak, sekitar 300-an miliar lah seperti itu. Nah, ini yang memang kembali persoalannya bahwa harus dijamin penerimaan itu bisa mengatasi pembiayaan yang selama 6 tahun pertama itu kita gagal. Sehingga ada suntikan dari pemerintah ya 2018 sekitar 10,2 ya, dari di 2019 naik lagi, dan akhirnya memang membebani pembiayaan membebani anggaran gitu kalau pemerintah bilang. Iya, karena memang kita belum bergotong royong secara keseluruhan. Nah, kalau seluruhnya bergotong royong, kalau tadi pakai teori hukum bilangan besar, semakin banyak yang menjadi peserta, semakin banyak juga iuran yang masuk. Iuran yang masuk ini yang akan nanti bisa membayarkan ke rumah sakit. Kalau terjadi defisit, maka kendala yang dialami oleh rumah sakit akan banyak juga. Rumah sakit akan tertunda mendapatkan klaim dari BPJS. Kemudian dampaknya ya tidak mengalami kesulitan membeli obat. Dampaknya apa? Ya mengalami kendala untuk membayar ke jasa dokternya, jasa perawatnya, atau karyawan lainnya. Nah, ini kan juga yang harus kita dorong supaya jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau beli obatnya terlambat, kalau obatnya nanti nggak ada lagi di apotik, si pasien juga akan mengalami kesulitan dan sebagainya. Jadi ini yang menurut saya sistem pembiayaan di JKN ini itu yang baik itu kan kalau surplus atau paling tidak bisa menutup seluruh pembiayaan pelayanan kesehatan ini. Kemudian ini harus bersifat sistemik. Kalau yang 2 tahun terakhir ya, jadi 6 tahun pertama kan defisit, 2 tahun terakhir itu surplus. Nah, surplusnya itu tadi saya sampaikan itu kan karena ada pandemi juga yang memang menjadi blessing lah, sehingga 2020 dan 2021 mengalami surplus. Ya, tadi saya sampaikan biaya pelayanannya juga turun kan, dari yang namanya 108 triliun di 2019 dia 2020 turun menjadi 95 triliun. Di 2021 turun lagi menjadi 90 triliun. Nah, 95 jadi 90. Nah, jadi ini merupakan ya karena orang banyak yang takut ke rumah sakit sehingga pembiayaannya menurun gitu. Tapi kalau besok kalau sudah nanti kembali seperti normal ya, atau misalnya pandemi menjadi endemi, mungkin akan banyak lagi orang datang berbondong-bondong ke rumah sakit. Nah, mungkin saja dari tadinya 1 penyakit saja sekarang sudah 2 komplikasi. Ini kan artinya inasi bijisnya akan lebih mahal lagi seperti itu.
Pak, dalam catatan BPJS Watch, apakah pernah terjadi iuran BPJS Kesehatan di korupsi pejabat? Ya, kalau itu menurut saya sampai sekarang belum ada beritanya. Ya, ya. Jadi kalau mereka itu kan diwajibkan menginformasikan laporan keuangannya paling lambat bulan Juli di tahun berikutnya. Jadi misalnya 2020, 2021 di bulan Juli paling lambat mempublikasikan di 2 media massa. Dan di situ bisa kita lihat berapa penerimaan pendapatan iurannya, berapa pendapatan dari misalnya ditaruh di deposito ya dan sebagainya. Kan mereka juga kan naruhnya nggak akan mungkin di saham, pastinya di yang bersifat liquid ya, yang bisa dicairkan cepat gitu ya. Nah, kemudian berapa pembiayaannya dan apakah surplus dan sebagainya, apa defisit dan sebagainya. Jadi ada semuanya berapa penerimaan yang mereka terima selama setahun itu, terutama dari iuran ya, iuran aja. Karena mayoritas memang dari iuran. Kalaupun ada dari pajak rokok tadi nggak terlampau besar dan sebagainya. Nah, jadi kalau ditanya apakah ada di korupsi, ya kalau sampai sekarang beritanya nggak ada. Dan saya membaca laporan keuangannya juga ya sesuai dengan apa yang diterima dan apa yang dikeluarkan gitu ya. Nah, itu yang menurut saya tidak begitu tahu tentang misalnya ada internal yang mungkin ada di dalam yang terjadi tapi tidak terpublikasi keluar. Nah, itu saya juga nggak tahu ya. Tapi paling tidak sampai saat ini belum ada informasi tentang korupsi iuran dari peserta seperti itu. Oke Pak, kita sudah banyak mendengar kesaksian ya, betapa orang-orang sangat dibantu oleh BPJS Kesehatan, operasi penyakit parah, biaya sebesar apapun ditanggung, jadi 0%. Ya, Tapi Pak, apakah semua rumah sakit swasta itu diwajibkan melayani anggota BPJS satu, terus kedua, ah, kita tidak menutup mata gitu ya, di rumah sakit itu kalau untuk anggota BPJS itu jumlahnya banyak dan ngantri dan ngurus apa misalnya MRI itu lama banget, ya, itu betul. membutuhkan waktu yang panjang gitu untuk ngantri. Nah ini apakah wajar atau bisa diperbaiki lagi Pak? Ya, jadi kalau bicara soal pelayanan seperti itu sampai sekarang masih terjadi dan memang tentunya ini juga terkait dengan sisi supply ya, sisi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Walaupun memang sudah mayoritas, tapi ada juga rumah sakit swasta yang masih belum mau. Jadi kalau ditanya apakah semua rumah sakit swasta sudah bekerja sama, belum. Mengapa? Ada dua sebab. Satu, rumah sakit swasta itu tidak mau bekerja sama karena banyak pertimbangan misalnya inasi biji nyala dan sebagainya. Kedua, rumah sakit swasta itu belum boleh karena belum lulus verifikasi tentang persyaratan-persyaratan yang disyaratkan oleh BPJS Kesehatan ya. Ada istilahnya di situ credentialing ya. Misalnya bagaimana polinya, bagaimana ketersediaan dokternya dan sebagainya, itu merupakan syarat-syarat. Nah, jadi memang kebanyakan rumah sakit mau bekerja sama, tapi ada rumah sakit menengah ke atas yang memang sampai sekarang nggak mau bekerja sama. Nah, itu menurut saya juga sebenarnya harusnya ya didorong bagaimana seluruh rumah sakit bisa bekerja sama, baik swasta maupun pemerintah. Kalau pemerintah kan wajib. Nah, swasta ini menurut saya diarahkan untuk terus bisa menjadi mitra BPJS Kesehatan supaya akses tempat tidurnya, akses layanannya itu juga semakin bertambah gitu. Nah, ini tadi kenapa juga misalnya MRI dan betul itu juga. Nah, ini juga yang terus kita dorong supaya BPJS Kesehatan juga bisa mengurai segera untuk memastikan masanya itu tidak lama gitu, sebulan gitu ya. Saya dapat kabar-kabar memang sebulan, berapa minggu gitu ya. Ini yang menurut saya harus diselesaikan juga oleh BPJS Kesehatan sehingga bisa lebih memastikan ketika dia mau diperiksa MRI-nya itu tidak lama gitu. Nah, ini nih yang harus dibuka ruang ya, mencarikan misalnya di sini nunggunya udah seminggu gitu ya, 2 minggu. Oh ya, kalau gitu yang baru kita cari misalnya di rumah sakit yang lain supaya
rumah sakit yang lain juga bisa menangani cepat sehingga tidak lagi harus nunggu sebulan begitu. Nah, ini yang berkali-kali kita juga sudah sampaikan ke BPJS Kesehatan memang, tapi kembali ketika sudah masuk ke dalam suatu rumah sakit, si pasien itu jadi nggak punya bargaining ya. Ya udahlah nunggu jadi sebulan lah gitu ya. Nah, harusnya ini bisa dilaporkan oleh pasien kepada BPJS Kesehatan sehingga peserta BPJS itu bisa dialihkan. Misalnya untuk tes ini bisa di rumah sakit ini sehingga tidak nunggu sebulan, harus paling tidak seminggu udah bisa langsung dicek dan bisa mendapatkan hasil seperti itu kan gitu. Jadi ini kan kaitannya juga dengan penyakit itu kan tidak lama kelamaan bukan berarti sembuh, tapi kan bisa aja berkembang lebih besar lagi kan gitu dan sebagainya. Nah, ini memang yang menjadi perhatian dan harus didorong. Nah, ini terutama juga bagaimana ditingkatkan rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan sehingga akses pelayanannya lebih luas lagi seperti itu. Dan bagi rumah sakit yang memang tidak mau, ya sebenarnya ada di Undang-Undang Rumah Sakit itu ada instrumen insentif, itu juga bisa mendorong sehingga rumah sakit yang tidak mau ini akhirnya mau. Nah, bagi yang belum lulus credentialing, ya karena persyaratannya belum lengkap, itu juga harus disupervisi cepat gitu, supaya mereka bisa memenuhi kriteria ditetapkan oleh BPJS credentialing ini, sehingga mereka bisa menjadi rekanan atau mitra dari BPJS Kesehatan. Kalau rumah sakit sudah menjadi mitra BPJS Kesehatan, maka dia bisa melayani pasien JKN. Kalau dia tidak bermitra, dia tidak bisa, kecuali urusan emergensi. Kalau emergensi, seluruh rumah sakit wajib menerima peserta JKN. Kalau yang belum bekerja sama, nanti sistemnya klaim kepada si BPJS Kesehatan seperti itu. Oke, jadi kalau sifatnya urgent, gawat darurat, semua rumah sakit swasta harus melayani anggota BPJS. Pemerintah dan swasta wajib menerima pasien gawat darurat, ya, baik dia bekerja sama atau tidak. Nah, tinggal nanti kalau yang bekerja sama, misalnya dia mau melanjutkan ke ruang perawatan, tinggal dilanjutkan ke ruang perawatan. Tapi kalau yang belum bekerja sama, dia ketika kegawat daruratannya sudah teratasi, dia baru merujuk ke rumah sakit yang bekerja sama supaya bisa dirawat. Jadi kalau rumah sakit yang tidak bekerja sama, dia tidak merawat itu dengan jaminan JKN karena belum bekerja sama. Tetapi kegawat daruratannya sudah teratasi, barulah dia rujuk ke rumah sakit yang bekerja sama sehingga dia bisa rawat inap di sana. Pak, rumah sakit yang tidak mau kerjasama dengan BPJS itu, apakah karena BPJS lama gitu membayar klaim mereka, dan apakah ada aturan pemerintah yang memberikan sanksi, atau itu karena mereka egois, Pak, hanya orientasi keuntungan saja? Jadi dalam Perpres 82 2018 disebutkan dengan kata dapat, rumah sakit swasta dapat, sehingga rumah sakit swasta lah yang menentukan. Nah, misalnya ada di Jakarta Selatan rumah sakit menengah ke atas di lokasinya di pemukiman mewah ya. Dia nggak kerjasama sampai sekarang karena dia menganggap bahwa saya punya segmen pasien khusus untuk yang menengah ke atas begitu. Nah, sebenarnya kalau kita baca undang-undang rumah sakit, semua rumah sakit itu wajib sebenarnya melayani pasien miskin. Nah, jadi kalau di rumah sakit mewah tersebut menurut saya harus menerima pasien miskin. Karena undang-undang mengatakan wajib menerima pasien miskin. Nah, pasien miskin kan nggak bisa bayar sendiri. Dengan apa? Dengan JKN sebagai peserta PBI. Nah, harusnya rumah sakit tersebut wajib menerima juga peserta PBI gitu. Karena mengacu pada Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang 44 tahun 2009. Nah, jadi selama ini kan ada regulasinya tapi tidak terlampau diterapkan oleh pemerintah sehingga ya rumah sakit itu punya segmen konsumen yang khusus aja gitu. Dia tidak menerima pasien JKN. Harusnya menurut saya kalau mengacu pada pada Undang-Undang 44 tersebut harus membuka ruang kepada peserta miskin paling tidak gitu ya. Sehingga mereka bisa tetap menjadi rumah sakit yang terbuka untuk pasien miskin dengan pembiayaan JKN gitu. Gitu kira-kira. Ya, oke Pak, terakhir closing statement, mungkin ada yang Bapak sampaikan terkait instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang aturan menjadi anggota BPJS untuk mendapat layanan publik
Mungkin semangat gotong royongnya ini perlu ditekankan, Pak, silakan. Ya, jadi memang JKN, program JKN yang beroperasi sejak 1 Januari 2014 sudah banyak memberikan manfaat. Tetapi memang belum semua masyarakat kita terlindungi oleh JKN. Nah, ini juga yang memang harus kita dorong supaya RPJMN yang mentargetkan 98% di 2024, kita harapkan bisa sampai 100% di 2024 nanti, dan artinya semuanya terlayani oleh JKN. Dan kedua, tentunya secara simultan dan secara berkesinambungan pelayanan harus ditingkatkan. Dan ini yang nanti juga bisa mendorong sebenarnya kesadaran masyarakat untuk di BPJS Kesehatan ini, karena kesadaran untuk bergotong royong, karena peningkatan pelayanan sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan gitu ya. Nah, tidak lagi ada kesannya oh kita dipaksa untuk ikut menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan layanan publik. Nah, tetapi kalau pelayanan ini ditingkatkan terus, maka dia akan secara alamiah muncul sehingga seluruh rakyat akan secara alamiah menjadi peserta JKN dan secara berkesinambungan membayar iuran, bergotong royong membantu masyarakat kita yang sedang sakit. Nah, jadi memang tentunya dua sisi mata uang. Peningkatan kepesertaan itu wajib dilakukan, peningkatan pelayanan baik dari sisi regulasi maupun dari sisi implementasi di lapangan itu juga harus ditingkatkan. Jangan sampai salah satu yang jomplang, karena biar bagaimanapun juga harus seluruh rakyat Indonesia mendapatkan akses layanan JKN supaya bisa memastikan tidak ada yang sakit menjadi jatuh miskin, tidak ada yang tidak terlayani, tidak ada lagi orang yang merasa bahwa menjadi mengobati dirinya ini susah karena tidak punya uang. Jadi nggak boleh lagi ada orang tidak mau ke dokter karena nggak punya uang. Semuanya bisa dilayani oleh program jaminan kesehatan nasional kita. Demikian. Baik, baik Pak, terima kasih banyak untuk wawancaranya Terima Pak. kasih. Demikian Tagarian, sampai jumpa di lain kesempatan.